Gimana kita prepare buat besok? Prepare buat besok. Buat besok kita 2 hari acara. Ini malam-malam masih belum siap-siap apa-apa. Seperti biasa, Ivan Loading awal-awal barang. selalu begini. Loading barang. Ada siapa itu? Penyanjang. Halo penyanjang. Ya, Aduh, ada tim-tim khusus kita malam ini. Udah, sambung dan nanti kita ke openingnya. Oke. Halo sobat gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Japones atau Japan On Event. Jadi sekarang yang di belakang udah bukan Mang Eko karena Mang Eko ada di sebelah sana. Jadi hari ini kita ada di hari pertama event Diecast X Cosplay ya. Jadi hobi diecast sama hobi cosplay. Ini kayak gini nggak apa-apa sih? Atau kaji buka juga nggak salah kali ya? Di Bandung kan udah lepas kan? Ya udah lepas sih, tapi kan tempatnya sepi, nggak terlalu crowded, nggak apa-apa dibuka. Oke. Dan ini adalah kesekian kalinya KJ melakukan apa ya? Penistaan terhadap Japones gitu. Nah, Ya kan harusnya ada event kebudayaan, tapi yang diambilnya cosplaynya doang ya kan. Tapi mau gimana lagi, yang lagi menonjol di tahun-tahun sekarang itu adalah si cosplaynya. Dan sekarang itu masih persiapan untuk cosplay. Tuh. Ya, dan untuk hari ini tuh yang paling utama adalah ini nih. Diecast-nya. Diecast tuh kayak apa sih? mobil yang Mobil replika mobil kan, replika mobil. Nah, diecast sendiri kan benda mati itu. Terus dibikin apa? Diecast-nya mobil gitu. Casting mobil. Cetak-cetakan mobil ya. Nah, sejauh mata memandang emang benar isinya barang hobi. Berarti lebih tepatnya event ini tuh khusus buat kolaborasi antar komunitas ya, hobi komunitas ya. Karena ini waktu pas tahun lalu juga ada acara di sini ya, acaranya juga sama by Swap Meet Bandung ya. Tentunya isinya masih sama juga, masih bawa makanan ala Jepang, terus hobi komunitas Jepangan ya. Habis itu kita masih ada diecast tentunya ya, replikanya. Tapi kalau untuk hari pertama ini tergolong yang datang masih anak-anak diecast. Dari jam buka sampai sekarang ini tergolong ya ramainya ini doang. Cosplayer mah belum ada. Sedikit. Emang sih tergolong ada sih tadi. Kalau nggak salah sebelum ke sini ada ya di atas ya. tadi ada yang jadi Asta. Asta Black Clover. Ya. Terus sama apa sih? Ada tuh yang jadi nurse. Hah? Sister Iris ya. Iris atau sister yang ada di ini manga. Yeah, boy. Bukan ya? Oh bukan ya. Cuman itu udah tergolong niat banget sih. Jadi beberapa event yang lalu juga kan bilang kalau komunitas cosplay itu orangnya lagi niat-niat ya. Yang angkatan 2000 banyak yang 21 ke 2022 ya. Buat yang sobat KJ angkatan 6 mumpung masih nggak terlalu ramai ini hari ini KJ sambil jalan-jalan sambil kita bahas sedikit nih sekali lewat nih acara-acara ini ada apa aja ya. Ayo coba jalan. Apa lagi? Rata-rata ini semua ya, Mbak. Intinya itu apa? Merchandise ya? Anime merchandise. Ini anime merchandise juga tapi ya. Track. Hah? PC. Ini track buat Hot Wheels. Oke. Standar.
Standar kecil berarti ya. Kalau yang buat di sini diecast. Hot Wheels ya termasuknya. Tapi kayaknya campur deh, bukan Hot Wheels doang deh. Diecast kan macam-macam mereknya. Nah, kalau yang di belakangnya Meditor, iya. Ini kayaknya kalau dari raknya ini sering ya. Depannya kalau kita lihat ya. Wah, ini sudah sering. Oke. Memang bener sih, hari pertama ini belum ada yang banyak bisa dibahas ya. Soalnya yang pasti datang itu apa ya? Kalau kalian lihat isinya udah pada usianya lebih dari kita-kita nih. Yang benar-benar sudah berkeluarga lah ya hitungannya. Jadi mereka tuh nggak terlalu berkerumun. Beda dengan kalau komunitas cosplay. Jadi buat hari pertama ini, ya ini kayak nostalgiaannya lah ya, cukup. Terus mendingan kita kembali ke ini sebelum kita geser ke hari kedua besok. Oke, jadi hari ini kita sudah muter-muter dan sekarang di sebelah KJ ada Kang siapa ini? Kang Rahma. Kang Rahma dari Swapmeet-nya kah? Dari Swapmeet. Dari Swapmeet Bandung. Nah, sebelum kemana-mana, KJ pengen tanya sebenarnya Swapmeet itu bergerak di bidang apa sih? Waktu kemarin kan sama Kang JB, bahasannya tuh dia ingin mewadahi komunitas-komunitas. Ya kan intinya seperti itu ya, mewadahi komunitas. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Rahma ini sebagai apa di Swapmeet tuh? Ya, jadi kita Swapmeet di Bandung itu ada namanya kesebelasan. Kita asalnya 11 orang. Ya, Oke. bareng-bareng ngumpul dari berbagai komunitas, kemudian bikin event diecast utamanya, tapi kita juga collab dengan banyak yang lain juga. Oke. Biar teman-teman diecast kalau ngumpul itu ya ayo di sini. Gitu, Di sini semua. Beneran. Kita itu memang rame bikin event Swapmeet-nya itu ketika pandemi awal 2020. Nah, itu kan lagi rame nih. Terus Ya. gimana caranya mengumpulkan? Nggak boleh ngumpul. Ya, Ayo. sebetulnya nggak boleh tuh bukan berarti nggak ada. Iya sih benar. Ya, Ya, dibatasi, benar dibatasi kan. Apakah itu via Zoom Meet? Gitu? Enggak kan? Kita dulu awalnya ada di mall-mall sebelah lah ya, pokoknya nanti bisa lihat di Instagramnya Swapmeet Bandung. Swapmeet Bandung. Oke. Terus mulai dari hanya limited gitu ya sampai dengan di atrium seperti sekarang, sampai dengan di tempat-tempat yang memang expose. Asalnya memang kita ngumpul kita aja. Jadi gitu komunitas to komunitas gitu ya. ya. Benar. Oke. Kemudian ya alhamdulillah semua pihak happy gitu ya. Baik pihak mallnya, pihak sponsor maupun teman-teman diecaster, komunitas ya alhamdulillah kita lanjut. Berarti ini ada bibitnya ya dari Ya. komunitas ngumpul waktu pandemi cari cari kegiatan di tengah kejenuhan. Ya, Ya. betul. Terus jadi seperti ini. betul. Ya kan? Oke, nah pertanyaan KJ ya. Awalnya itu kan semua diecast. Ya, Kenapa bisa kepikiran buat ngajak komunitas cosplay? ya. Sebenarnya event itu sebelum Swapmeet dulu juga ada dari CHC ataupun CHC. ya ada teman-teman lain kan ada Om JB. Ah. Itu memang udah bikin berbagai macam event baik diecast maupun kolaborasi dengan cosplay. Cosplay. Ya. Oke. Tapi kita sih pada prinsipnya di Swapmeet yang penting happy pokoknya ya. Yang penting happy berarti belajar bareng-bareng kasarnya ya. Betul. Ngumpul bareng-bareng, lepas jenuh bareng-bareng. Betul. Oke. Jadi kita welcome dengan apapun dan memang sekarang cosplay kan di Kota Bandung the best pisan karena maju Iya, pisan ya. benar. Ya, jadi daripada kita masing-masing bikin keramaian gitu mending kita collabin aja. Tapi awalnya memang benar-benar tanpa dasar gitu ya. Intinya buat tempat, cari tempat bernaung bareng-bareng gitu kan. Nah, memang bicara dasar sih sebelumnya kalau komunitas Bandung tuh suka buat namanya kopdar-kopdar. Oke, kopi darat ngumpul ada, ya. Ada namanya komunitas Baraya Diecaster Community, Diecaster Baraya Community ya. Terus ada juga Diecaster Urang Bandung, ada juga dan komunitas lainnya lah banyak Nah, macam-macam. komunitas Nah, itu suka lainnya. kopdar-kopdar. Nah, sebetulnya bahasa Swapmeet sendiri asalnya dari Jakarta. Di Jakarta tuh ada komunitas yang besar sampai sekarang. Itu
itu namanya Tomochi. Tomochi. Toys and Model Community Indonesia. Apa? Toys and Toys Model and Community Model. Indonesia. Tomochi itu kalau para kolektor pasti kenal lah Tomochi di sana. Ada Om Iya. Kemas, Tahu, ada tahu. Om Danibi dan lain-lain. Nah, dulu swap meet itu kira-kira di awal tahun 2000-an atau di akhir 90-an di pintu Senayan, Jakarta. Di Jakarta. Jadi pada ngumpul swap meet itu ya seperti kopdar lah ya gitu ya. Bisa tuker-tukeran, bisa kalau dimaharin atau bisa soop doang nggak dijual bikin ngeces orang gitu ya bisa. Asalnya dulu di mobil-mobil buka Standnya bagasi di belakang. bagasi ya. Oke. Gitu. Jadi berawal dari situ, Betul. nyambung sampai akhirnya ke sini ketemu dengan komunitas lainnya. Betul. Berarti Bahkan lebih ini ya. awalnya lagi ada di Om Kaze nih. Apa? Jadi mereka tuh asalnya teman-teman komunitas di PW. PW. Ya, jadi PW beneran gitu ya. PW kalau di Indonesia kan ada PW Clubs Bandung misalkan ya. Iya, iya. Ada PW Indonesia. Jadi beberapa penggemar PW mereka kan rata-rata besar-besar gitu ya space-nya. Nah, mereka juga sering ngumpul terus nyoba buat diecast-nya. Akhirnya diecast-nya bikin sendiri ya sampai sekarang lah luar biasa. Berarti apa sih kalau ngomongin PWT di ini Om Editor? Ini ya apa namanya Itasya ya kalau di kita mah ya. Ya kan ini loh kalau Itasya tuh mobil tapi digambarin anime gitu loh atau enggak karakter-karakter favorit motor dibikin kayak gitu. Saya punya tuh, besok saya bawa deh kalau gitu. Ada? Ada. Dipamerin di sini maksudnya. Maksudnya mobil diecast-nya. Diecast. Kirain mobil benernya. Ini mobil Boleh, benernya kalau nggak mereka. boleh. Oh iya itu mobil bener. Mobil bener. Ini diecast juga sudah keluar. Oke, ini udah dapat rangkuman ya kita tahu diecast-nya kenapa bisa bawa komunitas cosplay. Karena cosplaynya berarti kalau lihat dari track record ya 2020 memang lagi pandemik dan orang-orang yang lagi pengen hangout itu terbatas kan. Karena ada kesamaan ingin melepas jenuh digabungkan. Oke, berarti cikal bakalnya kita bersama itu dari situ. Seperti halnya sebenarnya Japones ini kan kita tuh khusus untuk event Jepangan. Nah, karena kita datangnya selalu ke event cosplay yang intinya dari Jepangan ya di cosplay itu kita kenal jadinya kemana-mana nih, nyampur. Oke, ya. Kita sudah paham, Kak udah tahu. Ini masih mulai bikin begini ya. Jadi sekarang gini aja Kang Rahma, apakah ada rencana lomba atau apa gitu diecast atau memang cuma pameran jual beli barang hobi atau gimana nih? Sebenarnya di sini juga kita nggak sifatnya jual beli aja sih. Kita tuh sebetulnya ingin edukasi. Sharing. Jadi ya kayak tadi kan Om Kaze lama kan melihat ngobrol lama ya. Ngobrol lama dulu. Kalau enggak ini bawain kayak gini tiba-tiba. Ini kan Japonis gitu, lu ngebahas event Jepangan, sekarang event Jepangannya nggak ada, urusannya sama cosplay terus. Nah, ujung-ujungnya sekarang beginian, kalau nggak ditanya dulu ini apaan ntar digebukin. Kan ini Jepangan juga banyak di DM loh, banyak dan itu termasuk favorit juga, favorit car. Berarti emang nyambung ya, nyambung kemana-mana. Berarti kalau misalnya udah diecast itu, kalau misalnya seneng dengan temanya Japanese, bisa bikin yang Jepangan gitu. Betul. Oke. Kayak tadi kan ada yang baru, dia bilang, Om saya baru mulai sebulan ini, mau tanya dong gini. Bahkan Om saya mau barter, boleh nggak? Boleh Om. Tadi saya ngebarter sama 2 orang Om saya barter ini sama Itu Om. temanya Jepangan, bukan? Itu nggak bebas, tapi Bebas. intinya swap itu kan bertukar. Swap itu tukar gitu. Tapi ya. dulu aja mikirnya swap itu komunitas kena swap. Wait a minute. Orang-orang lagi meeting terus di swap ya. Swap dulu Mas gitu loh. Ya, jadi tadi kita ada edukasi Om. Jadi sebenarnya kita di sini teman-teman banyak yang sharing Tentang diecast ini ya. Betul, di diecast ini karena bukan hanya sekedar senang fun gitu ya, hobi, banyak nilai yang lain. Ada investasi, ada entrepreneurnya juga. Bentar. Investasi begini. Memang ada yang sampai harganya miliaran. Jutaan lah ya, nggak jangan jadi miliaran. yang dimaksud investasi gini Om. Gimana? Awalnya beli senilai A, besok lusa tahun depan bisa nilai A kuadrat, A triple dan sebagainya. Itu karena limit kali ya? Bisa jadi karena limit, bisa jadi karena banyak dicari. Hukum ekonomi lah, banyak yang nyari, harganya semakin tinggi. Misalnya gini. Contoh, yang mahal yang mana? Atau yang inilah. Nah, ini yang orang tahu kan Gran Turismo R34. Yep. Ini mobil Jepang juga nih. Tapi lihat loh harganya nih.
Ya, 200. 250. Ini bukan Pasaran 2.500 sekarang. perak. Ya, 250.000. Ini asalnya dulu digantungannya gitu ya, atau ada di retailnya hanya 50.000. 5 kali lipat sekarang. Betul, 5 kali lipat. Itu dia mahalnya karena di sininya ada belakangnya boleh. mungkin ada hologram khusus itu atau enggak? Kalau ini kenapa yang bikin mahal? Kan tadi dicari orang ya. Kenapa dicari orang? Pertama jenis mobil. R34 itu termasuk mobil yang real car-nya itu sangat digandrungi. Apalagi ada di Fast and Furious-nya Brian. Oh iya, Brian. Yang ini. Nah, ini sama mobilnya R34. Ini seri Fast and Furious. Ini Fast and Furious. Ini yang Ya. versi Gran Ini Turismo. seri Gran Turismo. Oh. Yang pertama jenis mobil, yang kedua jenis kart ini. Jadi ini kan kart yang spesial lah. Ini movie, ini games. Kalau ini kan dia hanya mobilnya aja. Oke. Nah, sehingga harganya dia memang berbeda. Jadi orang pun nyarinya juga berbeda. Beda. Ini salah satunya. Oke. Nilai investasi. Nilai investasi. Jadi Entrepreneurnya ada juga. Nilai entrepreneurnya ini Kak. Nah, sini. Ini bahkan dibuatnya sama cosplayer juga nih. cosplayer. Ya. Jadi Dadan. ya. Ini itu figur namanya. Ya, Ini mini kan figur ya. mobilnya banyak kan. Tapi orang tuh nggak puas hanya di mobil. Ada yang pakai figur, ada yang pakai diorama juga. Buat di dalam itu kali ya, di dalam Betul. mobilnya. Atau enggak buat mendampingi mobilnya lah ya. Betul. Kayaknya ini mah nggak bisa dibuka kan? Yang mana? Nggak bisa dibuka pintunya kan? Hot Wheel itu kebanyakan tidak bisa dibuka. Tidak, berarti dia buat pendampingnya ya? Ya, bukan mainan dia. Dia lebih ke replika. Oke. Nah, ini kenapa nilai entrepreneur? Ini dibuat dari 3D print, kemudian dimodel oleh orang-orang Indonesia, terus dicat juga oleh orang Indonesia. Yap. Ini Ini ngerti sih. Akhirnya kenapa bisa bergabung dengan komunitas cosplay, ya? Soalnya benda ini kalau misalnya cuma dilihat dari kartunnya doang nggak akan dapat detail seperti ini. Harus orang yang benar-benar nonton kartunnya minimal. Oke, sejauh ini aja kalau nonton yang kayak ginian teh apa sih? Mahago ya dulu ya. Anime itu kan Mahago, terus Cyber G Formula tuh, anime-anime yang bertemakan mobil. Tapi ini kan dia nyampurin ya. Inisial D. Mantap ya. Udah kecampur semua. Oh, pantesan kenapa diajaknya komunitas cosplay, karena kan cosplayer itu dia merakit semuanya sendiri. Betul. Ya kan? Jadi diajak ke sini ada yang bisa kepake. Betul, sangat-sangat. Sangat bisa Dan kepake. memang biasanya sih kalau mobil-mobil kalau didampingi oleh Karakter tambahan gini ya. karakter yang keren itu akan makin the best. Karena ada RWB, kan banyak tuh kalau ngajak mobil RWB dengan SPG-nya, iya. Atau Liberty Walk atau Moon Ice itu memang perlu dilengkapi ya. Keren-keren lah. Ya udah, berarti menurut Kaja sih cukup ya. Kenapa kita tahu di hari pertama ini diecast-nya itu lebih menonjol. Ya, terus Kaja juga tahu alasannya kenapa diajaknya tuh cosplay. Betul. Oke? Artinya ya beginian. Soalnya cosplay itu semua merakit sendiri, buat sendiri. Betul. Dan ini adalah salah satu karya anak cosplay ya, yang akhirnya bisa membentuk sebuah karya. Oke. Dan kita mulai yang benar di OKJ nih. Apa nih? Ini kebenaran, ini kita disupport oleh Istana Plaza nih ya, makasih Istana Plaza. Kita Ya. boleh mengeksplor kulinernya. Boleh mengeksplor Kulinernya. Kuliner. Makanya kita ada kuliner sekarang. Kak, ini sebenarnya masukan dari cosplayer juga, dari cosplay juga. Kak, adain dong kulinernya. Kita kan mulai nih, ada takoyaki ya. besok juga ada onigiri, kemudian mudah-mudahan sih nanti teman-teman yang lain bisa gabung Bisa juga gabung ya. juga. Bisa gabung juga. Sehingga ya nambah lengkap lah ya, ada cosplayernya, ada lombanya. Soalnya benar, ini tuh seperti halnya apa ya? Berantai. Wah, bahasanya ya berantai. Dari mulai tempat ngumpul rame-rame, ya kan, satu komunitas yaitu diecast, ya kan. Kemudian kenal meluas ke anak-anak cosplay. Dari cosplay ini kan karena dia yang lebih menonjol cosplay itu adalah Jepangnya. Sebenarnya cosplay itu banyak loh. Ada yang western ya, ada yang Chinesean gitu kan. Nah, ini yang menonjolnya ke Jepangan. Dari Jepangan munculnya ke kulineran,
lama-lama mungkin swap meet ini bikin event kebudayaan. Betul. Lama-lama loh. Jadi kalau kita kompak sih sharing-sharing ya makin seru, Makin seru, keren, makin ya. ramai. Jadi ya. karya-karya anak Bandung khususnya atau mungkin Indonesia umumnya ya bisa dieksplor. Bisa lagi. dieksplor lagi. Dan ini Kak, baik itu figur maupun mobil, custom kan mobil juga di custom kan? Ya, kalau Itu mobil pasti. banyak dikirim ke luar negeri juga. Oh. Sekarang kan mau resesi nih katanya 2023 nih. Yap. Makanya harus kreatif gitu ya. Benar. Kita bukan beli aja dari sana, kalau bisa Tapi kita yang ekspor ke sana. Oke. Nanti caranya kita juga udah tahu Kak, bisa pakai PayPal misalkan. Oke. Atau bisa pakai yang lain. Nah, itu Lagian banyak juga kalau sekarang tuh pembayaran sih udah dibikin mudah sih. betul, ya kan? betul. Dan itu rate-nya sangat bagus. Sekarang kan dolar lagi naik nih. Ya, kita jual barang dibayar dolar makin naik Jadi juga. ayo cosplayer maupun komunitas lainnya diecast, mudah-mudahan sih kita bisa bikin kreatif, bisa dilirik oleh luar, ya bahkan Bisa diekspor keluar, lagi. ya. Jadi intinya event ini seperti yang pernah Kaja promosikan di konten sebelumnya, ini adalah tempat untuk bermulanya lah seorang yang pengen cari hobi ya, mau hobi cosplay, hobi apapun itu, silakan bergabung dengan komunitas dari Swap Meet ini. Soalnya kalau Kaja dengar dari kata Kang Rahma itu udah jelas alurnya mau kemana sampai akhirnya bisa ada di Istana Plaza sekarang, ya kan? Dan kayaknya kalau ngobrol lebih panjang ini bisa lebih dari sejam ya untuk part 1 doang. Kira-kira untuk hari pertama ini yang bakal disiapkan nanti hari kedua itu ada apa aja nih Kak? Mungkin bisa mewakili gitu? Kita tadi sebenarnya udah seru-seruan di race. Di race ini ya? Ya, di race ini. Karena memang bikin penasaran ya, race ini bikin penasaran. Bagaimana kita bisa lebih cepat daripada yang lain. Padahal mobilnya gini ya? Padahal Mobilnya seperti begitu. ini. Mulai Oke. dari pemilihan mobil dan lain-lain lah ya. Oke. Nah, kemudian memang yang lebih besar lagi, yang pasti sih memang event sekarang titik beratnya ke cosplay. Cosplay? Oh, Cosplay. cosplay. Sebetulnya ya, Ya. titik beratnya cosplay karena seperti sebelum-sebelumnya itu selalu penuh gitu. Mhm. Event di sini kan juga penuh gitu ya. Karena kalau udah penuh sama cosplay, space habis. Nah, Kemudian juga mau bicara aja susah karena kan pasti penuh tabrakan. Suara ya, Ya. tabrakan ya. Tapi kita nanti bakal ada games-game juga. Termasuk kalau diecast ya, tebak nama diecast. Ini Om Kaja kalau kayak ini mobil apa? itu mobil ini Wonder Woman. Mobilnya apa gitu ya. Ini seru ini. Jadi di di event sebelumnya tebak nama mobil. Nama mobilnya bukan karena nama karakternya ya. Bukan nama mobilnya. Even yang sudah koleksi pun kadang-kadang namanya suka salah kan. Oh. Ya kan, Oke. ini ada ducknya, cuman duck apa gitu. Nah, itu salah satu yang keseruan ya. Boleh ya nanti teman-teman cosplay. Oke. Besok kita bisa bikin games tebak nama Hot Wheels. Hot Wheels. Ini baru dari diecast-nya. Tapi kalau untuk cosplaynya besok itu ada cosplay walk competition sama cosplay parade. Berarti ada foto juga, jangan Foto- lupa. foto ada ya? Ada lomba foto. Ada lomba foto. Nanti ketentuannya ada kok di Instagram Shop Bandung. Oke. Nanti di Om Kaze juga bisa di post. bisa diposting ya. Simple kok dan Simple. gratis. Ya, dan Nah. gratis ya hadiahnya benar. Hadiahnya juga menarik. Ya. Tapi kalau untuk cosplay, kenapa Kaji bilang seperti ini? Ya. Di cosplay ini sedang krisis intinya. Kita membutuhkan tempat yang wajar untuk cosplay. Karena kan sebenarnya cosplay itu membutuhkan sesuatu yang lebih ya. Karena kan bikinnya lumayan, segala macamnya juga lumayan gitu kan. Untuk event ini itu benar diarahkan untuk cosplayer yang benar-benar ingin mencoba dunia kompetisi. Ya, jadi jangan berharap di sini hadiahnya sampai puluhan juta. Salah kalau misalnya kalian beranggapan ini adalah event dengan hadiahnya bakal puluhan juta. Oke, tapi buat kalian yang ingin mencoba rasanya naik panggung, rasanya untuk kompetisi, silakan hadir ke acara dari Swap Meet Bandung ini. Oke, Satu lagi Om Kaze nambahin. boleh. Sebelum kita tutup nih, ya. Ada fenomena menarik di diecast. Apa nih? Terutama di custom. Itu namanya ada lady diecaster. Lady. Diecaster. Artinya penggemar diecast tapi perempuan.
Dan Oh, bukan hanya penggemar saja, itu ada yang custom. Jadi custom atau membuat modifikasi ya, modifikasi diecast maupun diorama itu kalau perempuan yang buat itu makin keren. oke. Tuh, kita Sebenarnya sih nggak harus bikin diecast ya. Apapun yang dibuat wanita ya sebenarnya Betul. pasti rame gitu. itu arah maksudnya ke sana tuh, jadi mungkin secara hadiah Cosmo Competition nanti tidak fantastis ya, tapi secara impact dan branding kan terus branding. Iya. Aja berapa lama membangun ini? Membangun Dan timnya itu kan Betul. untuk membuat sesuatu hal seperti ini dan bisa memperkenalkan Betul. ke teman-teman cosplaynya KJ gitu ya, sobat KJ yang benar-benar berhobi cosplay. Itu Betul. ngebangunnya lama. Betul. Jadi teman-teman yang baru nyoba atau baru ikutan, bener tadi bisa naik panggung, bisa foto, branding. Aduh, bagus banget. Bagus Awalnya banget. selalu dari Selalu situ. dari situ. Dan Tidak inilah ada yang rugi Iya, dan untuk kita sebuah di sini kreativitas. harus kita bangun dari sini. Betul. Oke. Nanti inget-inget ya Pak JB. Ini jadi sebuah branding buat kita semua ya. Soalnya berawal dari rame-rame, kita harus kembangkan terus. Kalau bisa makin rame, dan memang benar nanti di komunitas cosplaynya sendiri datangkan yang lebih rame lagi ya. Betul. Dan di sana nih mungkin barangkali ada pihak sponsor yang melihat Ya, dari channelnya Om KJ ya, bisa langsung menghubungi. kerjasama dengan beberapa sponsor besar Om KJ. Oke. Jadi kita nanti bukan hanya diecast dan cosplay, kita yang deketan itu ada Crush Gear, ada Beyblade gitu ya. Kemudian dengan komunitas-komunitas lain misalkan Yu-Gi-Oh, Pokemon. Ya, dan itu adalah komunitas yang berhubungan dengan anime semua ya. Betul. Oke, siap. Jadi bisa collab dan pihak sponsor boleh hubungi KZ atau hubungi Sofi Bandung. Hubunginya langsung ke sini. KJ mah tinggal datang, kita ngumpul rame-rame dan senang bareng-bareng. Kalau harus disuruh ngumpulin lagi bingung. Ya udah kan, karena kita sudah cukup ya. Kita sudahi, lanjut besok ya. Dan terima kasih buat hari ini. Karena tadi di depan KJ udah lihat-lihat di atas IP yang sekarang itu memang berbeda. Tapi semoga dengan adanya acara seperti ini IP bisa kembali lagi seperti dulu ya, bisa ramai lagi. Kalau gitu KJ bakalan pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ dan Kang Rahma serta Om Editor dan tim yang ada di sini yaitu Swapmeet Bandung mengucapkan Sampurasun Minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Japanese atau Japan on event berikutnya. Tentunya kita akan create an otaku to be better. Bye bye. Sampai ketemu di day kedua ya. Yuk.